Jadi nama aku Resya Anggun Pratama, umur aku 13 tahun. Kalau sekolah mungkin aku kelas 8. Takut pelajarannya nggak masuk lah di otak, kan kalau di SD juga nggak masuk gitu di otak. Udah lupa ini, aduh. Masuknya di mana tuh? Nggak tahu. Nggak tahu, enggak. Nah kelihatan tuh, lah si kakak kok bisa bahasa Inggris. Yeah. Dia belajar dari mana gitu, sedangkan orang tuanya juga belum mahir bahasa Inggris. Terus kayak 43. 40. Why 4? Maybe it's my imagination. Harus translate. Udah sih, kata aku mah ya mending ganti pemerintah aja. Oke, halo semuanya. Kembali lagi di podcast atau di Ngawangkong di channel Sekolah Motekar gitu ya. Oke, sekarang kita di kesempatan kali ini kita ngobrol-ngobrol bareng salah satu siswa reguler Sekolah Motekar. Namanya Kakak. Resyaka iya. Gitu. Kakak Sentul atau apa? Ini mah bukan Sentul. Nah, gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Resyaka tentang apa ya? Tentang perjalanan dia sekolah ataupun belajar di Sekolah Motekar. Gitu, teman-teman. Gimana, Kak? Oke. Sehat? Alhamdulillah. Kayak awkward banget ini, kenapa? Oke, boleh kenalan dulu, Kak. Jadi nama aku Resya Anggun Pratama, umur aku 13 tahun. Kalau sekolah mungkin aku kelas 8. Oke. Jadi kamu sekarang belajar di Sekolah Motekar. Betul, iya. Boleh aku tanya? Boleh. Kalau nggak boleh, keluar. Ih, jahat. Oke. Jadi boleh diceritain nggak kenapa kamu bisa sampai ke sini? Kan kamu tadi bilang kamu asalnya dari mana? Dari Lakbok. Dari Lakbok, ya kan. Jarak dari sini ke Lakbok itu lumayan. Iya, benar-benar. Bisa sampai 1 jam lebih. Gitu. Nah, boleh dong diceritain bagaimana kamu bisa sampai sekolah ataupun belajar di Sekolah Motekar ini? Awalnya jadi orang tua aku kan kayak temenan gitu sama Pak Denny. Nah, jadi Pak Denny itu siapa? Pak Denny itu masa nggak tahu, siapa yang nggak tahu sih, Ren? Pak Denny itu FYI dia rektor di Sekolah Motekar. Okay. Nah, bapak aku tuh kenal sama Pak Denny nih. Nah, mereka berdua ngomong-ngomong. Lah bapak aku ngomong, anak aku juga bisa bahasa Inggris. Nah, bapak aku itu cuma tahu sebatas aku tuh suka nyanyi-nyanyi sendiri di rumah. Nah, nyanyinya tuh kayak nyanyi bahasa Inggris lah. Nah, bapak aku kurang nggak ngerti kan. Nah, jadi waktu ada bapak kamu nggak ngerti? Nggak. Kasihan banget. Ngerti tapi sedikit gitu. Iya. Jadi suka nggak jelas gitu ngeliat aku ngomong sendiri gitu. Nah, jadi waktu di Sekolah Motekar ada kegiatan English Fun. Nah, karena aku gabut ya di sana, karena ada adik aku juga gabut di sana karena itu tuh lagi libur sekolah. Nah, lagi libur sekolah. Libur sekolah pas kamu setelah lulus SD. Nah, itu tuh aku masih bimbang tuh mau ke SMP atau ke SMP yang di Ciamis atau yang di sini. Nah, bapak aku tuh pertamanya ngomong, "Kakak mau ikut nggak sama Abah?" gitu. Kataku, "Oh, mau." Masa sih? Karena aku kan masih belum bisa jauh dari orang tua gitu ya. Masih susah. Jadi ya udahlah, ikut aja gitu. Nah, sama bapak aku diajakin lah ke Ciamis. Nah, di Ciamis itu pertamanya sama bapak aku itu ditawarin, "Kamu ke SMP ini nggak? Mau ke SMP ini nggak?" Kita tuh keliling ke SMP, tapi yang ada di Ciamis. Ya, yang ada di Ciamis, tapi nggak semua, kayak yang dekat rumah aja gitu. Keliling di SMP yang di Ciamis. Nah, kata aku tuh kayak kurang cocok gitu sama lingkungannya, karena kan aku takut nggak ada teman lah, takut pelajarannya nggak masuk lah di otak, kan kalau di SD juga nggak masuk gitu di otak. Udah lupa ini, aduh. Masuknya di mana tuh? Nggak tahu, nggak masuk lah. Ya udah, karena kebetulan ya di sini juga ada kegiatan English Fun. Coba bapak aku diajak ke sini. Ternyata setelah 5 hari atau 2 harian, nah kelihatan tuh, lah si kakak kok bisa bahasa Inggris. Dia belajar dari mana gitu, sedangkan orang tuanya juga belum mahir bahasa Inggris. Terus kayak jarang, nggak pernah kayak ngajarin Inggris juga. Nah, terus di SD aku juga guru-gurunya tuh kayak jarang, nggak ada pelajaran bahasa Inggris. Nah, mata pelajaran bahasa Inggris nggak ada. Mata pelajaran bahasa Inggris tuh benar-benar nggak ada.
Nah gitu. Terus? Udah, oke kita Terus potong udah, dulu. iya, Jadi potong. tadi kamu bilang kamu bisa bahasa Inggris. Ya, Betul. betul. Dan setelah ikut kegiatan English Fun di sini, ternyata orang tua kamu juga nggak tahu Tahu mereka shock. kalau kamu bisa bahasa Inggris Ya. gitu. Oke, dari situ gimana? Setelah ikut English Fun, kan kamu tadi masih bimbang tuh ceritanya. Nah, setelah English Fun itu apa yang terjadi? Nah, setelah English Fun selesai, ada kayak bisa dibilang dia tuh pegiat sekolah Motekar datang ke rumah kayak ngebujuk aku lah untuk sekolah di sini. Nah, aku juga waktu kan setelah English Fun itu anak-anak reguler di sekolah Motekar juga kan ada kegiatan. Yeah. Ya, aku juga disuruh ikut beberapa hari, 2 hari, 3 hari aku ikut. Wah, kok seru juga nih, nggak belajar, nggak ada kayak mata pelajaran, nggak duduk di kelas, enak gitu. Jadi kayak apa sih, belajarnya tuh di alam gitu. Jadi wah, cocok banget nih. Ya udah deh. Setelah beberapa bulan, akhirnya aku ikutlah ke sekolah Motekar jadi anak reguler. Bareng sama adik-adik kamu. Iya, iya benar. Oke, menurut kamu Kak, pas awal-awal dulu itu Ya. orang tua kamu shock bahwa kamu bisa bahasa Inggris itu. Nah itu gimana respon kamu? Respon aku. Uh-uh. Maksudnya respon aku tuh kayak gimana? Kayak kata bapak kamu gimana pas lihat kamu, kamu bisa bahasa Inggris sejauh ini gitu? Kayak gimana? Pastinya orang tua aku shock lah karena mereka kan belum terlalu mahir. Terus di sekolah juga aku nggak diajarin gitu. Pasti dalam hati mereka, ih anak siapa ini? Dia belajar dari mana ini bahasa Inggris? Nah, terus kamu belajarnya dari mana? Aku kebetulan belajarnya otodidak. Jadi dari nonton film, dari lihat kayak video-video YouTube yang bahasa Inggris gitu. Oke. Jadi itu sejak kapan kamu punya kebiasaan nonton film, dengerin lagu yang berbahasa Inggris itu sejak kapan? Kayaknya waktu umur 2 tahun deh. Karena Sejak umur 2 tahun. Sejak umur 2 tahun. Karena bapak aku juga kebetulan dia suka kalau ada film animasi nih, misalnya Frozen. Nah, aku suka diajak nonton tuh. Bapak kamu suka Frozen? Enggak, kayaknya karena punya anak cewek. Oh, iya. Karena punya anak cewek. Ya udah, ayo ikut nonton gitu. Gak kebayang bapak kamu. Enggak juga sih. Iya, ngajak aku doang itu mah Iya, kayaknya. iya. Karena kebetulan film animasinya juga kan kayak animasi yang buat anak-anak gitu. Jadi ya udah ajak aja. Dan gitu. sampai sekarang ternyata fun fact-nya kamu sangat suka Elsa. Ya nggak sebegitu sukanya sih. Oke. Boleh dong, kamu telling story dikit, bisa nggak? Bisa. Telling story apa dulu nih? About daily activity or anything? Daily activity. Should I tell you the competition that I went last year or what? Please. Yes. Okay. So in Instagram, there is like a competition, an online competition, and like one of my facilitator asked me to join. At first, I don't know. At first, I'm so confused if I should go on the competition or not, because like I've never got into the competition like that. I just like only watch some video and like watch movie, and I never do that. And like for the first time, I want to. I have like I just want to because like I want to make more experience like that. Yeah. And then What happened in the competition? Me and one of my facilitators again. Should I get the name? Should I tell her the name? Okay, should I tell them the name? Okay, so the name is Miss Ian. Miss Ian, he is like she. Why he? Okay, she is like really good at English, and like so because like in this School? yeah, in this school, there's like no one who can speak English like she is. Like she speak English. So like, she tutored me to like learn what is the name again? British? Yeah, no, not British. But grammar? Yeah, about the grammar and oh my god, I really hate the grammar. I don't like it a little bit. But thank God I win 4th place internationally. 4th place. 4th place? Yeah, 4th. Or Fourth? yeah, 4th. 4th. 4th place? Yes. 40.
43. 40. Why 4? Maybe it's my imagination. Yeah, 43. International competition. Yeah, in Indonesia. 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 Okay, it's good experience. Yeah, it's really good experience. Yeah, it's like new experience What for do you me. feel? I feel excited when I'm doing that. How? And like I studied, and then the soal, yeah, and The question? the question is like so different. It's easy, but like I don't know why I got 43rd place, but it's just so easy. Yeah, Because the question is talk about grammar. yeah. Okay, enough. I think enough. Okay. Okay. Kasihan editornya. Iya, kasihan editornya harus translate. Oke, mungkin cukup untuk sedikit membuktikan ya bahwa kamu tadi yang kamu bilang kamu bisa bahasa Inggris itu bukan bohong. Iya, benar. Gitu. Ya meskipun kamu juga harus akui itu masih banyak kekurangannya. Nah, tapi tadi kamu bilang kalau di sekolah Motekar ini, gitu ya, Ya. kamu ketemu ada siapa tadi? Ada Miss Iin. Miss Iin. Ya, berarti minat kamu atau potensi kamu dalam bahasa Inggris itu ternyata di sini terpenuhi atau tidak? Terpenuhi. Terpenuhi. Oke. Mungkin itu ya. Kalau salah koreksi ya. Oke, siap. Mungkin itu yang menjadi perbedaan antara kamu sekolah di sekolah formal, ya khususnya kemarin yang kamu alami di SD itu, Ya. dengan sekolah di sini. Benar, Gitu. Jadi potensi yang kamu miliki itu terakomodir. Isn't it? Yes. Oke. Correct. Oke. Tadi udah tentang Englishnya. Selanjutnya nih Kak. Next question. Nah, kamu juga gimana cara belajarnya? Sama kah melalui riset atau kayak gimana? Sebenarnya nggak beda jauh sama kalian. Sama, cuman emang beda aja gitu ya risetnya. Kan kalau Khalil tuh ayam sentuh. Nah, aku ini nih keychain. Hey. Jadi tema riset kamu keychain. Keychain. Nah, Keychain keychain. itu Gantungan kunci. Gantungan kunci. Nah, terus keychain ini tuh kayak bisa dibilang beda sama keychain yang lain. Nah, keychain ini tuh keychain yang terbuat dari sampah plastik PET. sampah plastik PET. Nah, Oke. jadi judul boleh diceritain nih? Boleh, boleh. Jadi boleh. judul riset aku itu recycling trash. Recycling trash. Ya, bahasa Artinya Indonesianya apa? mendaur ulang sampah. Iya, betul. Aneh ya bahasa Inggrisnya tahu, bahasa Indonesia nggak tahu. Ya, mendaur ulang sampah. Oke, mendaur ulang sampah. Jadi boleh dipinjam? Boleh. Nah, oke teman-teman. Jadi ini tuh keychain mungkin terlihat sederhana, tapi mari kita gali bagaimana kakak bisa sampai ke dalam keputusan untuk memilih riset ini gitu. Ya. Jadi kalau di Sekolah Motekar itu anak-anak bebas memilih tema risetnya masing-masing bergantung dengan minat, interestnya dia gitu dan bakatnya juga seperti itu. Nah, boleh Kak diceritain dulu pas waktu perencanaan kamu itu kenapa sih kok milih keychain gitu? Oke, jadi aku milih risetnya ini tuh nggak sendiri, tapi dibantu sama fasilitator, sama orang tua. Nah, kebetulan milih risetnya itu ada mama sama ada fasilitator aku, namanya Teh Marsha. Nah, karena Teh Marsha kayak keinget aku suka aksesoris, aku suka yang kayak girly things gitu lah ya, girly things gitu. Aku suka yang kayak gitu, jadi ya udah. Like this? Ya, yang ya girly things gitu ya. Jadi ya udah kata Teh Marsha tuh, Kak, risetnya itu aja keychain, tapi bikin keychainnya tuh yang kayak mendaur ulang gitu, mendaur ulang sampah plastik gitu. Oh ya udah, boleh. Tapi kata mama aku tuh, apa sih Kak, bikin keychain tuh kayak gitu doang, bla 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 bla. Anak SD juga bisa. Oh, bilangnya gitu. Ya udah tuh, langsung dah matiku. Ya udah. Jadi karena mungkin Teh Marsha bilang ke kayak ketua fasilitatornya gitu ya.
Jadi fasilitas Aiki ya ini Bapak. Jadi Aiki tuh kayak oh ya udah Kak, biar nggak diomong cuman gitu doang, anak SD juga bisa gitu. Biar nggak diomong kayak gitu, ya udah kamu baca buku aja. Nama bukunya itu Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Nah, boleh diceritain? Boleh dong. Tapi singkat aja karena ketika bacanya Karya cuman- siapa itu? Karya siapa? Karya broker. David Wallace. David Wallace. Wallace ya. Jadi judul bukunya itu Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Serem banget ya. Dari judulnya aja udah serem banget. Nah, aku mungkin gak ceritain Yang kamu semua. baca berapa tuh? Berapa halaman? Berapa ya? Satu bab. Satu Itu bab pun ya. alhamdulillah ya. Karena apa ya? Aku orangnya jarang baca buku. Buku paling buku apa sih anak-anak yang kayak gitu ya. Nah, Terus. ya aku tuh apa sih buku ini, aku udah dari awal tuh udah nggak interest sama buku itu tuh. Apa sih buku kayak gini doang, kata aku tuh gitu dalam hati gitu ya. Terus apa sih? Ya, yang kamu baca ceritain. Oh, yang gitu. aku baca gitu ya. Jadi di galaksi Bima Sakti itu kan ada 7 atau 6 planet. 7 kan? Ya, Ya, terus? 7. Nah, bumi itu tempat yang paling cocok ditinggali manusia karena bumi itu tidak terlalu dekat dengan matahari dan tidak terlalu jauh juga dengan matahari. Nah, And then? ya, what help me? And then Galaksi. Ya, galaksi. Barusan planet. Terus kayak gitu. di bumi itu ada makhluk apa aja sih? Oh ya, nah di bumi itu ada 3 makhluk. Nah, makhluk pertama yang hidup di bumi adalah tumbuhan. Yang kedua itu hewan. Nah, yang ketiga itu manusia. Nah, cara bernapasnya juga kan beda-beda nih ketiga makhluk hidup itu. Kalau tumbuhan itu menghirup karbon dioksida, Betul. mengeluarkan oksigen. Kalau hewan itu sama seperti manusia. Hewan dan manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, kalau ketiga makhluk ini nggak seimbang gitu ya, pasti akan terjadi pemanasan global. Global warming. Global warming. Asik. oke. Ya, like that. Ya, itu istilah global warming itu sejak IKSD juga udah populer. Ya karena dia tuh ternyata ditemukannya oleh broker Wells itu yang mempopulerkan. Nah, yang ditemukannya itu oleh Siapa ya? siapa ya? Kita cari tahu. Ada di buku itu. Ada. Aku Cuma lupa juga- lagi. Ya. Ya, ada intinya Tahun berapa? Tahun 19-an ya? Ya 19-an 87 kalau Oh, nggak salah. 18-an. Oke. Ya 18. Berarti udah emang sangat lama istilah Iya. istilah global warming itu ada gitu. Tapi baru populernya kayak 19-an. Baru populer tahun 19-an. Iya. Ya, IKSD tahun 2015. Kelihatan sih. Ya. jadi pantas maksudnya Iya. ya, pas waktu SD udah populer juga di Indonesia. Iya. Gitu. Nah, jadi apa itu Kak? Global warming itu apa? Kayak gimana? Jadi global warming tuh kalau ketiga makhluk itu tidak seimbang gitu, misal manusia menebang pohon, lalu pasti kan nanti bakal terjadinya banjir. Nanti siapa nih yang menyerap air dari tanah ke pohon? Kan pohonnya udah ditebang. Dari tebang. Nah, jadi bisa terjadi global warming gara-gara itu. Terus bisa terjadi juga gara-gara asap sampah, asap motor, asap pabrik, kayak gitu. Pemanasan Pemanasan global. Terus dampaknya apa kalau Dampaknya pemanasan global banjir kayak terjadi? di Sumatera yang kayak gitu. Iya. Selain banjir, kan tadi pemanasan nih berhubungan dengan pemanasan. Iya. Yang panasnya tuh apa sih? Pasti yang panasnya bumi. Jadi kayak Bumi. Oke, karena oksigennya kurang. Benar. Karena tadi nggak tumbuhannya seimbang. ditebang. Iya, Iya. karena nggak seimbang, tumbuhannya nggak ada yang menyerap karbon dioksida nggak ada. Akhirnya karbon dioksida itu dia apa istilahnya ya? Ya naiklah ke atas terus Iya. dan itu menyebabkan pemanasan global. global. Nah, dampaknya kalau terjadi pemanasan global itu apa? banjir. Banjir Terus- dan berubahnya apa? Iklim, perubahan Oh, iya, iklim iya. ya. Apa nanti perubahan iklim itu kan karena sekarang kan di Ciamis aja ya, di Ciamis aja waktu dulu saya masih kecil itu masih lebih dingin daripada sekarang. Wah. Gitu. Nah, sekarang udah beberapa tahun berjalan, udah mulai agak panas, suhunya naik. Nah, itu gara-gara dampak pemanasan Global. global gitu. Ya kan bisa
rasain mungkin ya. Kakak pernah ke Jakarta? Pernah Pernah. dong. Pernah ke Jakarta. Nah, kalau di Jakarta kan itu komposisi antara tumbuhan dengan manusia dan hewannya juga udah nggak stabil kan? Iya. Dan banyak pabrik juga, asap-asap pabrik. Nah, itu kan udah kerasa panas banget. di Panas sana. banget, panas banget. Nah, coba bayangin kalau semua daratan yang ada di bumi itu udah dosisnya udah sama kayak di Jakarta, berarti semuanya panas. Wah, bahaya. Gitu. Nah, dampaknya apa? Tadi kutub bisa mencair. Kutub utara, Kutub utara dan selatan. Nah, kalau udah mencair gimana? Kalau udah mencair nanti lebih banyak Banjir. air. Iya, Pasti jadi banjir satu. Pasti. Satu alam dunia tuh banjir. Ih, Gitu. Nah, makanya di buku yang kamu baca itu Bumi yang Tak Dapat Dihuni. Nah, makanya judulnya Bumi yang Tak dapat Dapat dihuni. dihuni. Jadi aku ngerjain riset ini tuh kayak apa sih anak SD juga bisa? Oh, belum tentu. Belum tentu. Belum tentu kawan. Karena harus baca buku. Iya kan harus baca buku itu. Oke, gitu. jadi teman-teman yang kakak baca itu bukunya emang sebenarnya itu bukunya belum cocok untuk dibaca sama anak SMP gitu. Maksud belum cocoknya itu dari segi konten, kemudian dari Bahasa. segi bahasa, gaya penuturan itu emang kurang cocok sih. Dan saya berani bilang kalau anak kuliahan aja baca buku itu masih dipertanyakan. Gitu. Jadi makanya challenge-nya itu buat kakak tadi udah dibahas bahwa emang risetnya itu tentang kitchen yang seperti ini gitu ya, dari recycling trash. Tapi gitu, saya mencoba untuk ngasih challenge ke kakak. Oke, kamu boleh bikin itu, tapi kamu harus berangkat dari suatu kesadaran. Nah, untuk membangun kesadaran ekologis itu saya sodorkan buku itu sebagai tawaran. Dan alhamdulillah satu bab itu udah prestasi. Iya benar. Prestasi. Karena yang tadinya 0 jadi 30%. Prestasi bagi kakak yang bahkan sebelum-sebelumnya nggak pernah baca buku ya. Benar, iya. Nggak pernah baca buku. Baca pun paling cuman covernya doang. Covernya doang. Iya. Gitu. Nah, kayak dari kesadaran itu yang kamu dapat bahwa keprihatinan kamu ya terhadap apa tadi? Bumi yang tak dapat dihuni. Akhirnya kamu apa? Dari situ. Mulai mengurangi sampah. Oke, Tapi- kamu melakukan aksi-aksi yang bisa kamu lakukan. Iya. Betul. Apa aksi yang kamu bisa lakukan tuh? Paling karena riset aku tuh kayak mendaur ulang sampah plastik pet doang, jadi kayak mengurangi sampah plastik pet. Ya, itu. Gimana caranya menguranginya? Buat lagi cek. Buat action. Tapi plastik pet itu cuman nggak bisa dibuat selain keychain, bisa. Hah? Iya betul. Iya betul. Bisa dibuat apa lagi? Bisa dibuat pot, tempat pensil, apalah yang di rumah gitu. Jadi langkah yang kamu lakuin setelah prihatin terhadap kondisi bumi, yaitu Ya. tidak buang sampah sembarangan, betul? Betul. Dan sampah yang ada dimanfaatkan buat kreasi-kreasi Ya, yang bisa kamu lakuin. Khususnya yang kamu senengi ini, aksesoris. aksesori. Girly things. Girly things. Girly always things. good. Oke. Oke, kita lanjut balik lagi ke risetnya kamu. Setelah kamu baca buku dan kamu sampai ke kesadaran bahwa bahwa kita gitu ya harus care terhadap kondisi bumi. Ya. Nah, yang kamu lakuin di perjalanan riset kamu itu selanjutnya apa? Setelah baca buku ya. Setelah baca buku pasti aku ketemu sama narasumber. Oke, siapa narasumbernya? Narasumbernya itu Ibu Devi. Dia itu CEO, bukan manajer. Manajer siapa terlalu? Ya manajer. Dia tuh manajer bank sampah yang ada di Ciamis. Oke, Gitu. jadi kamu datang ke Bank Sampah Ciamis Ya. bareng siapa? Bareng mama. Bareng mama, diantar mama. Diantar tapi wawancara sama Bu Devinya cuma berdua. Berdua. Ya. 4 mata. 4. Benar. mata. Kayak apa aja yang kamu dapat hasil ngobrol-ngobrol bareng Bu Devi itu? Jadi kayak Dari kesan, misalkan kamu punya prejudice tentang sampah itu bau apa segala iya, macem bener, gitu ya. bener. Ya Dan karena boleh kan diceritain. aku ngiranya kalau ada
tempat yang katanya yang ada kata-kata sampah, pasti kan apa sih bau terus kotor. Intinya nggak enak lah dibikinnya atau apa gitu. Tapi ternyata pas datang ke sana tuh kayak tempatnya nyaman, terus kayak enak gitu, terus luas, terus sampah-sampahnya juga tertata gitu. Iya. Oke. Hasil diskusinya apa tuh? Nah, hasil diskusinya misal aku karena kan sebelum ke Bu Devi, aku bikin pertanyaan dulu. Ya. Pertanyaan aku tuh ada berapa sih? 10 atau 9 gitu ya? Atau 6, 7 ya. Atau 6, 7. Jadi salah satu contoh pertanyaannya tuh ada berapa bank sampah di Indonesia. Nah, pada tahun 2025 itu ada 18.000 bank sampah di Indonesia. Banyak juga ya? Banyak ya. Banyak, Tapi tetep lah kalau panas mah panas. Kalau orang mah suka buang sampah sembarangan ya udah. Oke. Terus apa lagi? Terus perbedaan perbedaan Bank sampah. tukang rongsok tukang sama rongsok. bank sampah. Nah, apa tuh? Perbedaannya tuh kalau bank sampah itu kan kita menabung sampah. Misal setahun kita udah ngumpulin sampah per minggunya, kita dapat 1 juta lah, bisa dapat segitu, 1 juta, 2 juta. Tapi kalau bank rongsok Tukang rongsok. bank rongsok ya, kalau tukang rongsok itu kita hanya kayak ngasihin barangnya gitu, jadi nggak ditabung, jadi langsung dikasihin uang. Ya langsung dikasih sampah terus kita dikasih uang. Jadi itu perbedaannya. Ya itu perbedaannya. Oke, setelah dari bank sampah nambah data kan tentang riset kamu, terus apa yang kamu lakuin selanjutnya? Langsung olah data. Olah datanya gimana? Ngumpulin sampah kayak botol. Tapi karena aku tuh nyari referensi dulu deh. Mau bikin desainnya kayak gimana? Nah, gitu. Aku nyari referensi di TikTok. Boleh kan nyebut? Boleh nyebut kan? Boleh di endorse TikTok, terus di YouTube ada beberapa nih. Nah, aku ketemu yang paling cocok itu keychain yang ubur-ubur kayak gini nih. Karena kan aku jarang ngelihatnya ya. Terus ya cocoknya aja ini gitu. Kamu seneng sama itu dan akhirnya kamu bikin. Ini boleh diceritain nih langsung ke kitchennya. Itu bahannya apa aja? Kamu itu beli apa aja? Atau ngeluarin uang berapa untuk ini? Terus cara membuatnya apa? Gimana? Jelasin. Ini bahan-bahannya tuh botol plastik PET. Tapi biar lebih spesifik botol. Nyebut merek lagi. Gak apa-apa. Karena apa ya? Iya baik, nyebut merek lah. Enggak, botol plastik. Iya. Sekalian lagi. Ya, ini tuh dari botol plastik. Nah, pertama tuh kayak botol bahan-bahannya dulu aja. Plastik, terus ada rantai ring O. Udah sih cuma 3, rantai ring O sama plastik, botol plastik. Sama biru-birunya itu dari mana? Biru-birunya ini spidol akrilik. Itu bahan. Alatnya belum. Alatnya itu gunting, lilin sama jarum pentul. Iya. Buat apa jarum pentul? Sama korek. Sama korek. Iya. Jelasin sekarang itu buat apa alat dan bahan itu gimana? Cara bikinnya. Jarum pentul itu buat bikin bawang-bawangannya nih. Ini kan ada bawang-bawang kecil. Ya. Nanti tuh ditusuk pakai jarum pentul. Kalau nggak pakai jarum pentul, pakai apa lagi gitu? Bisa sih pakai tangan kalau kalian mau. Ini mah karena aku aja gitu yang bikin, jadi aku pakai jarum pentul ditusuk gitu. Terus? Udah habis ditusuk, digunting-gunting lah botol mineralnya, kita gunting sesuai bentuk kita. Sebenarnya aku juga ada satu lagi keychain, tapi bukan bentuk ini, tapi nggak dibawa. Bentuk apa? Bentuk apa sih, kayak daun? Enggak, itu terlalu susah. Kayak daun gitu, kayak bentuk daun gitu, leaf gitu. Terus ini kalau udah dibolongin, nanti kalian bisa satuin lah. Terserah ini kalian tentakelnya mau ada berapa, mau ada 10 juga boleh. Gimana kalian ini tuh? Ya kalau aku mah pengennya jangan banyak-banyak lah. Kaki 4. Ya kaki 4. Tentakel nggak sih? Iya. Dia ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Nah, terus kepalanya itu bisa juga melewat-lewat itu gitu gimana dari botol, caranya gimana?
Lilin. Harusnya di bawah tadi tuh. Enggak, jadi susah nih. Jelasin aja nanti kalau ada yang penasaran langsung Cari suruh aja kesini sendiri. aja. Oh ya suruh kesini. Ya, benar. gimana secara Oke, garis jadi- besarnya aja. Oke, jadi lilin. Kayak mau ngepet aja gitu. Lilin ditaruh. Ngepetnya naon? Ya yang tahu-tahu aja YTTA. Oke. Lilin ditaruh depan kita. Nah, nanti tuh kan botol plastiknya udah digunting tuh sesuai bentuk lingkaran lah, bentuk apa ini, bentuk panjang gitu. Ya, bentuk panjang. Nah, nanti tinggal botol plastik yang mau dibentuk itu dimajuin ke depan lilinnya. Nah, kalian bentuk sesuka hati kalian aja. Ini tuh random bentuknya tapi estetik gitu. Yeah. Asik. Oke, udah selesai Ya, ceritanya. Olah data selesai. Kamu sekarang udah bikin berapa produk nih? Lupa. Karena Ada. kan dimintain terus sama anak-anak. Kak, aku mau dong. Terus kamu Bikinin lah. Karena aku baik hati dan tidak sombong. Jadi aku bikinin aja. Oke. Nah, setelah kamu bikin di target itu kan kamu ada target menjual Iya, juga, benar. betul? Iya, betul. Nah, gimana tuh upaya penjualan kamu dari produk ini gimana kemarin? Pertama, aku pasti foto produknya dulu. Tapi foto produknya itu rada nggak jelas. Bentar. Karena Kenapa nggak nyeritain HPP dulu? nanti aja. Ya udah. Malas hitung-hitungan ini. Udah lanjut. Gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Oke, jadi foto produknya dulu. Tapi karena aku belum ngerti ya, gimana sih foto produk yang bagus gitu biar mata kita tuh tertuju pada produknya bukan ke yang lain. Aku tuh malah foto keychainnya ini tuh di belakang dedaunan. Jadi warnanya tuh banyak, ada coklat, hijau, apalah. Ke-distract lah Ya, ya. ke distract sama yang lain gitu. Jadi posternya tuh kayak nggak jelas gitu. Nah, terus aku nyantumin harganya juga. Sebenarnya udah bikin HPP, tapi sama aku dibuletin lagi. Yang Jadi tadinya berapa? yang tadinya 20% jadi hampir 100% nih. Jadi Apanya 100%? harga barangnya. Marginnya. Iya, marginnya. Iya, labanya. Gitu. Terus? Laba-labanya. Jadi Apa berapa sih? Jadi- harga jualnya yang kamu kemarin jual? 4.000. 4.000. Tapi karena mereka kagok gitu ya, ada uangnya 5.000, ya udah kasih 5.000 aja. Terus aku nggak ada kembalian nih, akunya nggak ada kembalian. Yaudah Kak, buat kamu aja. Alhamdulillah. Itu mah politik kamu. Gak punya kembalian. Jangan dicontoh. Jangan. Oke, Iya. udah kejual berapa nih? Berapa ya? Kamu Banyak mulai jualan berapa sih? Kayak dari kapan? Bulan apa? Bulan apa ya? Baru-baru ini sih. Sekarang November, juga kemarin, November. kayaknya. Sekarang juga masih jual nih. Kalau ada yang mau beli boleh 100. Jadi ada berapa yang kejual? Yang udah kamu Kayak- bikin, yang udah kamu jual berapa? 5 deh kalau nggak salah. 5 pieces. 5 pieces. Oke. 5 kali 4 20. Iya, aku mau jawab itu tapi terlalu cepat. Udah. 20.000. Ya, udah. 20.000. Jadi kamu dapat uang 20.000 buat apa tuh kemarin? Taruh saku. Taruh saku. Taruh saku sendiri karena kan spill sedikit ya, bahan-bahannya juga mama yang beli. Harusnya kamu setoran ke mama. Nggak ditagih. Ya udahlah. Ya udah nanti disuruh lagi. Ya. Iya. Biar kamu setoran. Iya. Oke. Terus apa lagi Kak? Setelah menjual, sekarang ada di tahap apa nih? Di tahap riset Di apa? tahap membuat slide. Tahap membuat slide. Slide untuk apa? Slide untuk presentasi nanti Ngababar Hanca diajar tanggal Tanggal berapa? Tanggal 4. 4. Tanggal 4. Ayo, 4 Januari. Ayo. Ya, jadi Ngababar Hanca diajar itu adalah kegiatan buat pembagian rapot lah kalau di sekolah formal mah itu. Di sekolah Motekar itu namanya Ngababar Hanca diajar gitu. Nah, selain draft rapot berkas yang kita pihak sekolah dikasihkan ke orang tua gitu. Nah, kita juga memberikan apa ya? Perkembangan anak secara langsung gitu. Jadi bukan tertulis secara langsung. MTK 20 nggak kayak gitu. Nggak kayak gitu. Melalui apa? Melalui
presentasi, nggak babar hanca diajar gitu. Presentasi sendirilah anaknya, orang tuanya suruh nonton. Orang tuanya nilai sendiri udah sejauh mana anaknya gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang kakak lagi nyiapin slide itu ya. Ya. Oke, terakhir nih kak. Apa harapan kamu? Enggak deh, sebelum ke harapan. Kesan secara umum belajar di sekolah motekar itu kayak gimana? Seru pastinya. Seru terus kayak nggak terpacu ke papan tulis gitu. Terus gurunya juga nggak kayak maksa kita untuk kak belajar ini. Nah, aku paling nggak suka kalau ada guru yang kayak gitu. Jadi kayak gurunya tuh ngikutin kita, bebas tapi ada batas gitu. Kalau di sekolah gitu asik. Bebas tapi ada batas. Iya. Oke. Kata-kata siapa itu? Kata-kata hari ini. Oke. Itu kesannya. Sekarang harapannya Untuk sekolah motekar. Ya, untuk sekolah motekar dan untuk kamu sendiri apa gitu? Untuk aku sendiri dulu deh. Ya. Semoga aku menjadi anak yang baik, anak yang pintar, Oke, amin. anak yang nurut kepada orang tua, anak yang Malah jadi ngado. Ayo. ya seperti itu lah, kurang lebih kayak gitu. Nah, kalau untuk sekolah motekar, ya jangan banyak-banyak muridnya ya. Kenapa? Aja. Dan segitu-segitu aja sudah cukup. Kenapa? Jangan banyak. Enggak apa-apa sih. Ya semoga sekolah motekar makin maju. Amin. Gitu. Oke. Paling terakhir. Paling Ngomong terakhir udah 3 kali nih ya. Enggak, tadi kan belum terakhir. Oh iya, sekarang siap. paling terakhir. Oke. Nah, kamu tahu kan tadi udah bilang ya, udah spill tentang bencana alam yang ada di Sumatera, di Aceh, banjir itu yang sedang tren gitu ya. Aiki nggak tahu kamu baca berita Dari mana? tentang itu atau enggak, atau baca. Aiki nggak tahu. Baca nggak kamu? Tahu tapi kan? Tahu. Sedikit. Pedah kamu tadi kan nyebut di awal-awal ya. Berarti kan kamu tahu juga. Kamu tahu dari mana itu? Dari media sosial. TikTok. Dari TikTok. Dari TikTok. Ya. Oke. Nah, berarti udah tahu beritanya. Nah, ini kan menurut Aiki berhubungan dengan apa yang tadi kamu jelaskan tentang kesadaran ekologis itu, tentang kesadaran merawat lingkungan gitu. Nah, respon kamu tuh gimana tuh terhadap yang terjadi di Sumatera ataupun Aceh itu? Menurut kamu gimana? Kan kata pemerintah tuh ya, boleh kan? Pemerintah. Ya, boleh kan? Iya, terserah. Kata pemerintah tuh di sana tuh nggak ada pohon lah, aman gitu, terkendali. Tapi waktu ada reporter yang ke sana, reporternya tuh nangis karena apa ya, kasihan keluarganya gitu, pohon bertebaran di mana-mana, terus air mengalir deras banget. Jadi pohon maksudnya pohon yang udah tumbang, udah ditebang gitu. Terus. Udah sih kata aku mah ya mending ganti pemerintah aja. Karena nggak jujur banget gitu, kan nggak ada. Tak disensor nggak? Ya, karena apa? Ganti pemerintah karena apa? Karena yang nggak jujur aja pemerintahnya gitu ya, udah ngomong seadanya aja gitu. Kalau ada pohon ya udah ngomong kalau ada gitu. Udah nggak bisa ditutup-tutupin ya? Itu mah pohon mah gede ya. Tutupinnya pakai apa? Masih mending kalau ubur-ubur kamu ini bisa ditutupin. Iya. Jadi statementnya ganti pemerintah. Ya. Oke. Mungkin ini nggak bakal jadi problematik karena yang ngomong juga anak kecil. Tapi nggak apa-apa. Itu merupakan suatu, ya itu mah respon kamu aja. Dan itu sangat oke, gitu. Ada lagi? Sudah cukup. Jadi ganti pemerintah. Iya. Oke. Seru banget ngobrol-ngobrol sama kakak. Pasti. Apalagi nanti kalau misalkan
riset kamu ada riset yang lain, belum ngobrol-ngobrolin yang lain, nanti kita bisa ngobrolin lagi Part 2. part 2. Part 2. Ngobrol-ngobrol lagi bersama kakak. Kakak ubur-ubur. Oke, nanti bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin untuk sesi yang sekarang kita cukupkan dulu sampai sini. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih banyak Ya, sama-sama. sudah mengganggu waktunya. Dan anak di Sekolah Motekar, alhamdulillah di usianya yang masih belia. Oke, kakak kamu berapa tahun tadi? 13 13 tahun ini. Oke. Udah bisa ngobrol di depan kamera gitu ya. Udah bisa ngobrol, diajakin kayak gini dialog, dan itu dialektika yang selalu kita praktekkan gitu terhadap anak-anak. Alhamdulillah. Saya sendiri sebagai host, sebagai fasilitator gitu ya. Sebagai fasilitator juga ngerasa senang. Alhamdulillah gitu. Oke, Kak? Oke. Siap. Sampai jumpa lagi di lain waktu untuk ngobrol-ngobrol. Nanti kalau ada komentar dari para penonton, Iya. Nah, itu bisa lah nanti kita respon lagi. Oke. Misalkan ada yang mau tahu nih ini gimana? Sini. Oke. Sebelum ditutup. Oke. Sebelum ditutup. Ya. Kan bentar lagi tahun baru nih. Nah, kamu ada harapan atau doa atau apalah untuk tahun baru ini? Tahun ke depan. Ya. Tahun baru 2020. Semoga risetnya makin jelas gitu ya. Makin ada arahnya lurus gitu, nggak belok-belok kemana gitu. Oke. Ya. Semakin mulus ya. Semakin mulus jalannya, semoga semuanya sehat. Amin. Umur sehat selalu ya. Oke. Jadi itu barusan kenapa ditanya belakangan? Ya. Karena Aiki lupa dan diingetin sama Atata. Oke. Tahun baru. Oke, jadi mudah-mudahan nanti di tahun 2026 bertepatan dengan semester baru, ya mudah-mudahan khususnya bagi kita semua, para fasilitator, siswa, dan lain sebagainya, pegiat, bisa tambah semangat lagi belajar. Amin. Gitu. Kita juga mudah-mudahan kita, khususnya kita dan harapannya untuk semuanya, bisa semakin sadar terhadap kondisi lingkungan dan melakukan aksi-aksi kecil. Making keychain. Bukan. Start small. Think big. Oke. Kan itu kata-kata kamu. Iya ya. Start small, think Think big. big. Artinya? Mulai kecil tapi berpikiranlah yang besar. Oke. Jadi maksudnya kita mulai melangkah dari hal-hal kecil, dari tidak membuang sampah sembarangan, Right. memilah sampah, dan itu ternyata bakal berdampak besar. Begitu? Kalau semua orang melakukan. Kalau semua orang melakukannya. Karena kita tidak bisa maksa-maksa orang gitu ya. Ya udah, kita mulai dari kita Diri sendiri. Oke, itu harapannya untuk tahun 2026. Betul? Betul. Oke, jadi balik lagi kita akhiri ya. Akhiri sesi ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Sehat selalu. Amin. Oke, tos dulu. Thank you. Oke, teman-teman, mungkin itu yang bisa kita sajikan di ngobrol bareng kakak ini. Kita pamit dulu, hatur nuhun. Bye-bye. Sampai jumpa.